sini dengan Aulia Rahtuasana dari kelas 10 4. Ini kita mau bahas apa sih? Kita mau membahas tentang isu yang masih dibicarakan akhir-akhir ini, yaitu pemanasan global. Sebelum kita membahasnya, apa sih pemanasan global itu? Pemanasan global adalah fenomena kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi, atmosfer, dan lautan yang disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Gas-gas ini seperti karbon dioksida dan metana berfungsi seperti kaca dalam rumah kaca, memerangkap panas matahari dan menyebabkan suhu bumi meningkat. Nah, bagaimana sih cara mengatasi pemanasan global ini? Kita bisa menggunakan 12 prinsip kimia hijau. Tapi kimia hijau itu apa? Kimia hijau merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi dan meminimalkan bahaya dari proses kimia, meskipun tidak ada reaksi yang benar-benar hijau. Dampak negatif secara keseluruhan dari suatu penelitian kimia dapat dikurangi dengan menerapkan 12 prinsip apabila memungkinkan. Nah, mari kita mulai membahas tentang kimia hijau. Yang pertama, pencegahan limbah. Utamakan pencegahan terbentuknya limbah dibanding pembersihan atau penanganan limbah. Rancang proses yang terjadi untuk meminimalkan limbah setiap saat. Jadi lebih baik mencegah timbulnya timbal dibanding kita mengatasi atau membersihkan timbal tersebut. Yang kedua, manajemen atom yang baik. Kurangi limbah sejak pada level molekuler dengan memaksimalkan jumlah atom seluruh reaktan untuk menjadi produk. Gunakan atom ekonom untuk mengevaluasi efisiensi reaksi. Jadi, kita harus menggunakan atom yang benar-benar digunakan. Jadi, tidak ada yang tersisa agar mengurangi limbah tersebut. Yang ketiga, proses sintetis kimia yang lebih aman. Desain reaksi kimia dan rute sintetis seaman mungkin. Pertimbangkan bahaya dari semua bahan yang ada selama reaksi termasuk limbah yang dihasilkan. Kita benar-benar harus peduli dan mempertimbangkan apapun bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam proses tersebut. Karena bisa saja jika tidak aman akan menimbulkan berbagai bahaya di kemudian hari. Yang keempat, rancang bahan kimia yang lebih aman. Nah, ini berhubungan dengan yang sebelumnya. Mengurangi kadar racun secara langsung dalam rancangan molekul, prediksi dan evaluasi semua aspek termasuk sintesis kadar racun dan dampak lingkungan secara selama proses. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Yang kelima, rancang proses yang efisien energi. Beli proses kimia yang paling sedikit membutuhkan energi. Hindari proses pemanasan dan pendinginan. Juga proses bertekanan atau vakum. Yang paling optimal adalah proses dalam suatu suhu dan tekanan. Penggunaan produk turunan sementara seperti protective group. Protective group adalah rute sintetis kimia di mana produk turunan senyawa asal dibuat dengan mengubah gugus tertentu supaya tidak ikut bereaksi. Hindari produk turunan untuk mengurangi tahap reaksi, bahan yang dibutuhkan, dan limbah. Yang ketujuh, prosedur yang aman untuk mencegah kecelakaan. Pilih dan kembangkan prosedur proses kimia yang aman dan dapat
meminimalkan resiko terjadinya kecelakaan. Pelajari kemungkinan resiko dan lakukan tindakan yang diperlukan dari awal. Jadi setiap kita akan melakukan proses tersebut, kita harus tahu tuh prosedur apa saja yang harus dilakukan, dan sehingga membuat kita menjadi lebih aman. Yang ke-8, pencegahan polusi secara real time. Monitor reaksi kimia secara real time untuk mencegah pembentukan dan kebocoran bahan beracun dan polutan. Yang ke-9, desain produk yang mudah terurai. Desain bahan kimia yang mudah terurai dan dibuang. Pastikan bahan kimia dan hasil uraian tidak beracun dan terakumulasi di lingkungan. Yang ke-10, gunakan katalis. Gunakan katalis dibanding reaksi stoichiometri biasa. Gunakan katalis untuk meningkatkan selektivitas, meminimalkan limbah, dan mengurangi waktu dan energi yang dibutuhkan dalam reaksi. Yang ke-11, penggunaan bahan baku yang terbarukan. Penggunaan bahan baku dari sumber terbarukan, itu mulai dari tumbuhan, alih-alih, dan lain serupa yang berasal dari minyak bumi. Yang ke-12, penggunaan pelarut dan bahan pendukung yang lebih aman. Pilih bahan pelarut yang paling aman pada setiap tahap. Meminimalkan penggunaan pelarut dan bahan pendukung yang merupakan penyumbang limbah terbesar. Nah, kita sudah membahas 12 prinsip kimia nih. Mari kita buat bumi kita menjadi lebih sehat dan sejahtera. Dadah!